Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis tentang berlemah lembut kepada anak yatim, orang-orang lemah, dan berbuat baik kepada mereka. Kita sekarang masuk ke dalam hadis 266 dari awal kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilayha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulahu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi as-sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sa at-ta'amu ta'amul walimah yud'a ilayha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan, di mana orang-orang yang membutuhkan justru tidak diundang, sedangkan orang-orang yang tidak membutuhkan justru diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dan pada sebuah riwayat di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah, dari ucapannya, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang kepadanya diundang orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menerangkan tentang perihal undangan terhadap walimah. Walimah adalah acara yang dibuat dalam rangka pernikahan seseorang. Walimah dalam rangka pernikahan seseorang. Di dalam Islam, acara-acara makan, acara-acara undangan, itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan kebanyakan acara-acara yang dibuat yang biasanya mengundang kaum muslimin, banyaknya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan kebanyakannya jatuh kepada bid'ah. Di antara acara-acara undangan makan tersebut adalah undangan makan di dalam hari ta'ziyah, dalam rangka kematian seseorang. Dan acara ini bid'ah, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW, bahkan dia haram karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Seorang muslim hendaknya di dalam masalah acara-acara makan dan minum ini harus mencari mana yang dibenarkan oleh syariat dan mana yang tidak dibenarkan. Di antara acara makan yang sangat dianjurkan adalah acara makan di dalam resepsi pernikahan. Itu yang disebut walimah. Di antara juga acara makan yang dianjurkan adalah akikah. Ketika seseorang
mendapatkan kebahagiaan dengan diberi rezeki seorang anak kekah. Di antara juga cara yang juga dianjurkan di dalam Islam adalah memberi buka orang-orang yang berpuasa, iftarus shaimin, memberi buka orang-orang yang berpuasa. Di antara juga undangan makan yang diperbolehkan adalah mengundang tamu untuk datang ke rumahnya untuk makan secara umum. Tidak terikat dengan waktu dan ketentuan dan semacamnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang sifatnya melarang yang dia tidak suka dan mengundang orang yang dia suka. Adalah acara pernikahan yang seburuk-buruknya. Dengan yaitu hanya mengkhususkan orang-orang kaya agar datang, agar bisa menghisap uangnya lebih banyak dan biar pulang pokok dari biaya pernikahan tersebut, biar banyak pemberian orang kepadanya. Kan tapi jika seandainya diundang si fakir yang miskin, nanti dia hanya memberi 1.000 atau 2.000, bahkan tidak memberi sama sekali. Makanya dikhususkan orang kaya dan tidak diundang orang-orang miskin adalah tabiat yang diharamkan oleh syariat. Bahkan acara yang dibangun, walimahan yang dibangun di atas pedoman seperti itu, yang dia dapatkan bukan keberkahan. Akan tetapi di awal kali dia membangun rumah tangganya, dia sudah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendapatkan kerugian, dan acara yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah seburuk-buruk acara, syarrul walimah. Di dalam Islam masalah walimah ini mendapat perhatian khusus, sehingga manusia atau anak Adam atau seorang muslim yang memulai rumah tangganya seharusnya memulainya dengan redha Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan murkanya. Dan banyak hal-hal yang mana kaum muslimin memulai dia membangun rumah tangganya dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kali dia ingin membangun rumah tangganya, dia perbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan berkah? Bagaimana dia akan mendapatkan anak yang saleh? Bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia? Bagaimana dia bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena dia membangun rumah tangganya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara walimahan yang di dalamnya maksiat adalah mengadakan musik dan nyanyian, menyewa organ tunggal dan semisalnya di dalam acara walimahan yang seharusnya ditegakkan di sana nama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sang suami bertanggung jawab penuh terhadap acara yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia bertanggung jawabkan. Engkau wahai seorang anak muda yang akan menjadikan seorang gadis menjadi istri engkau yang Allah halalkan dengan ucapan, dengan ijab kabul dan semacamnya, engkau harus bertanggung jawab. Pernikahan yang engkau menikah dengan seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuamu. Kau bertanggung jawab penuh
dengan acara seperti itu. Maka berhati-hatilah jika seandainya engkau dan istri engkau dan anak-anak dan keturunan tidak mau terlaknat, maka berhati-hatilah di dalam masalah seperti ini. Jangan memulai rumah tangga dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW mengatakan masalah makanan yang tidak ada pengharaman. Rasulullah mengibaratkan apa? Syarrul ta'am, seburuk-buruk makanan. Permasalahan yang tidak perlu sebenarnya bagi kebanyakan orang ini permasalahkan. Kan tapi Islam mempermasalahkannya. Bagaimanapun pula jika seandainya hal itu benar-benar 100% adalah haram. Engkau wahai suami yang memulai acara walimahan dengan ikhtilaf, dengan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, menghalalkan dan memperbolehkan duduk bersanding, dilihat oleh semua laki-laki dan semua perempuan, melihat cantikan istrimu, Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tuntut di mana qiwamah dan kepemimpinan engkau atas istri engkau yang Allah telah tentukan. Engkau wahai seorang suami yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan seorang wanita kepada engkau, engkau harus bertanggung jawab atas walimahan yang di dalamnya bercampur adat, yang di dalamnya ada syirik dan bid'ah. Di dalamnya ada acara syirik dan bid'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan engkau tentang hal itu. Maka sebelum seorang laki-laki menginjak pernikahan, dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang walimahan. Tentang walimahan dia harus mengetahui. Di antara adab walimahan, hal yang seperti ini adalah bagi orang laki-laki diwajibkan mengadakan walimah. Walimah hukumnya wajib bagi laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, "Aulim walau bisyah." Dirikanlah walimah sekalipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Bahkan Rasulullah SAW membenarkan seseorang walimah tanpa ada daging. Antum sudah dengar seseorang walimah dengan lontong? Kita pernah dengar. Diperbolehkan. Dan juga dianjurkan bagi orang-orang yang mempunyai kelapangan dalam rezeki untuk membantu orang-orang yang berwalimahan seperti ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak menikah dengan Sofiyah. Di dalam walimahan, hendaklah disunnahkan bahwa walimah setelah 3 hari akad. Jadi akad dahulu, 3 hari setelah itu walimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi menikahi Sofiyah, kemudian beliau menjadikan maharnya dengan memerdekakan Sofiyah. Sofiyah binti Huyai al-Huwaitib, seorang Yahudiyah Madinah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maharnya adalah kemerdekaan Sofiyah itu sendiri. Maka Rasulullah SAW menjadikan walimahan dengan Sofiyah 3 hari setelah beliau menikah. Dianjurkan di sana. Dianjurkan bagi walimahan untuk, bahkan dia menjadi rukun, adanya mahar. Sudah itu, bagi yang diundang walimahan bahwa memenuhi panggilan walimah hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Muslim ini, "Wa man lam yujib ad-da'wah faqad asallaha rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan,
maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Undangan makan ya ikhwan, jika seandainya Anda diundang oleh seseorang, maka wajib menghadirinya. Baik itu walimahan maupun di luar walimah. Undangan makan, hukumnya wajib dihadiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi panggilan, dan ini secara umum, baik panggilan untuk makan pada walimah maupun di luar walimah, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mungkin berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mustahab. Menunjukkan bahwa memenuhi panggilan, undangan seseorang, maka hukumnya wajib. Kecuali uzur. Dan kecuali di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya maksiat pada acara walimahan atau acara makan tersebut, maka hukum wajib tersebut langsung jatuh dan tidak ada kewajiban baginya untuk menghadirinya. Walimahan yang termegah di dunia adalah walimahan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Ar-Rashid, menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik. Pernikahan yang berkah. Pernikahan yang belum ada contohnya di zaman tersebut. Fatimah binti Abdul Malik, ayahnya khalifah. 4 saudaranya khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Suaminya Umar bin Abdul Aziz, khalifah. 6 khalifah orang-orang seputarnya. Ketika dia menikah, dibawa permata-permata yang tidak ada tandingannya ke rumah suaminya Umar bin Abdul Aziz tatkala itu beliau gubernur di Madinah, dan dibawa juga Qurtai Maryah. Qurtai Maryah, subang yang dikenal dengan Subang Maryah, yang didengung-dengungkan oleh para syu'ara, ahli syair jahiliyah, yang didengung-dengungkan oleh sastrawan-sastrawan jahiliyah tentang luar biasanya mahalnya harga Qurtai Maryah tersebut. Qurtai Maryah maksudnya adalah Subang Maryah. Dan dibawa mahar bagi Fatimah binti Abdul Malik. Kemudian jadilah beliau istri khalifah yang rela hidup dengan berapa dirham saja dalam 1 bulan. Rela hidup. Pernikahan yang berkah, pernikahan yang tidak mengharapkan dunia. Jika seandainya dia mengharapkan dunia, niscaya rumah ayahnya lebih mentereng, lebih megah. Bahkan ayahnya dan saudara-saudaranya adalah khalifah besar yang tidak ada tandingan pada zaman tersebut. Kan tapi dia memilih Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah zahid yang zuhud, yang dia tinggalkan hartanya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ditawarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, sungguhnya saya menjabat khalifah, dan engkau akan tahu bahwasanya ketika saya akan menjabat khalifah, engkau akan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Sekarang pilih oleh engkau, cerai denganku atau bersamaku dengan hidup seadanya. Maka Fatimah mengatakan tidak, saya tetap hidup bersama. Bahkan ya Amirul Mukminin, saya sedekahkan, saya infakkan semua barang-barang yang saya bawa dari rumah ayah saya. Semua barang-barang yang dibawa oleh Fatimah binti Abdul Malik dari rumah ayahnya, dari istana ayahnya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal Umar bin Abdul Aziz, datang bendahara Baitul Mal kepada istri Umar bin Abdul Aziz. Katanya, wahai ibu Amirul Mukminin, sesungguhnya harta yang kau titipkan di Baitul Mal tidak saya kurangi sedikit pun.
dan izinkan saya mengembalikannya kepada engkau kembali. Izinkan. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Demi Allah, sungguhnya saya tidak akan mencuranginya ketika dia meninggal. Apakah saya mentaatinya ketika dia hidup dan saya akan mencuranginya ketika meninggal? Sungguhnya saya telah infakkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkannya? Umar bin Abdul Aziz. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa hendaknya antara suami dan istri harus hidup yang seperti ini. Tidak takalluf, tidak membebani suami atau tidak membebani istri sesuatu yang kita tidak mampu. Wallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha arsan kana aw nahwah. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad asalla rasulah." Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk walimah, baik itu acara pernikahan atau yang lainnya, menunjukkan yang lainnya, undangan apa saja, dan dia tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah berlaku maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berhati-hatilah para ikhwan yang saudaranya mengundang kemudian dia tidak datang, kecuali dengan uzur. Kalau tidak, maka dia berdosa. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dia diundang cara makan dan minum, hendaklah dia datang, baik acara tersebut pernikahan maupun lainnya. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan tersebut, maka faqad asalla Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terus ada adab tentang masalah undangan, bahwa barang siapa yang berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Diperbolehkan untuk berbuka karena undangan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk undangan makan, maka hendaklah dia penuhi. Fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Kalau seandainya dia mau, maka hendaklah dia makan. Kalau dia seandainya dia tidak mau, maka hendaklah dia tinggalkan. Menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berhak untuk memilihnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Hakim dan Baihaqi dengan sanad sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, "As-shaimul mutatawwi' amiru nafsih." Orang yang berpuasa sunnah, dia yang memutuskan apakah dia melanjutkan puasanya atau tidak di dalam undangan tersebut. Baik. Masuk kita hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa yawm al-qiyamah ana wa huwa kahatain, wa dhamma asabi'ah." Rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al, فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياه فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار." متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار." رواه Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beliau bersabda, barang siapa mengasuh 2 orang anak perempuan sampai dewasa, maka kelak pada hari kiamat, aku dan dia adalah seperti 2 jari ini. Beliau mendepetkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa 2 orang anak perempuan untuk meminta-minta. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Lalu kuberikan kurma itu kepadanya. Selanjutnya, wanita itu membagi 1 butir kurma itu untuk kedua anak perempuannya, sedang dia sendiri tidak ikut memakannya. Lantas wanita itu bangkit dan keluar. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami. Maka aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai pemisah baginya dari api neraka. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah didatangi oleh seorang perempuan miskin yang membawa 2 orang anak perempuannya. Kemudian aku berikan makanan kepadanya dengan 3 buah kurma. Maka perempuan itu memberikan 1 butir kurma itu kepada masing-masing anaknya, dan yang sebutir lagi dia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba dia diminta oleh kedua anaknya. Kemudian dia membelah biji kurma yang akan dimakannya itu dan dibagikannya kepada kedua anaknya itu. Keadaan perempuan itu sungguh membuatku kagum. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh wanita itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga, atau dia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis Anas dan hadis Aisyah menerangkan keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan. Anak perempuan. Rasulullah SAW mengatakan man ala. Hadis Anas mengatakan man ala. Ala maksudnya barang siapa yang membesarkan dan mendidik. Membesarkan dan mendidik jariyataini, 2 anak perempuannya, sampai dia balik, hatta tablugha. Maka dia pada hari kiamat, ana wa huwa kahatain, saya dengan dia bagikan hal ini. Ini keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, manubtuliya min hadhil banat, barang siapa yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka ini akan menjadi sitar, hijab, pembatas antaranya dengan api neraka. Di dalam hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendidiknya dan membesarkannya, maka telah wajib baginya surga, atau dia terjauh dari neraka. Ketiga-tiga hadis ini menerangkan keutamaan menjaga, membesarkan anak perempuan. Dan di sini juga kita mendapatkan fadilah bersabar terhadap anak perempuan. Bahkan tidak hanya 2 orang perempuan lebih. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, bahwa lafaznya 2 orang perempuan. Bahkan 1 perempuan pun jika seandainya seorang ayah dan seorang ibu membesarkannya dan mendidiknya, maka dia mendapat keutamaan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab Makarimul Akhlaq, dan Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu bintun, barang siapa yang mempunyai seorang anak perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia didik dan dia perbagus dalam pendidikannya, wa'allamaha wa ahsana ta'limaha,
kemudian dia ajarkan dan dia bagus dalam mengajarkannya, wa asbagha 'alaiha min ni'amih, kemudian dia limpahkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya, kanat lahu sitran aw hijaban minan nar, berarti anaknya tersebut menjadi pembatas antaranya dengan api neraka. Di sini faedah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengatakan mendapatkan anak wanita adalah musibah. Rasulullah SAW mengatakan manibtuliya, barang siapa yang diberi bala, diberi musibah. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan adalah bala, adalah musibah. Para ulama berselisih tentang masalah bala dan musibah. Apa maksud bala? Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah bala, musibah, karena beratnya mendidik anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan yang kedua, sebagian ulama mengatakan balanya dan musibahnya jika seandainya mereka sangat membutuhkan orang tua tersebut dengan susahnya orang tua menjaganya. Seorang ibu tadi yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi seorang janda, dia meninggalkan 2 orang anak perempuan. Begitu susahnya sehingga menjadi cobaan dan musibah baginya. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa bala di sini adalah umum sifatnya, semuanya. Tapi bagaimanapun perselisihan para ulama bahwa Ibnu Battal dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang Arab menilai bahwa anak laki-laki adalah keutamaan dan anak-anak perempuan adalah hinaan. Makanya mereka mempunyai kebiasaan yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Tahukah antum kenapa mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup? Karena mereka takutnya mereka menjaga anak ketika sudah besar. Bukan takut karena tidak makan. Kebanyakan orang Quraisy mengubur anak-anaknya karena takut celaan. Anaknya berzina atau dizinai atau diperkosa dan semacamnya. Maka daripada diperkosa, daripada berzina, maka dia bunuh. Karena dia tidak mau mencoreng aib keluarga. Dan hal itu paling sulit pada zaman sekarang. Tidak dipilah-pilah. Anak buya, anak kiai, anak orang awam, semacam. Semuanya mendidik anak perempuan sangat sulit. Sangat sulit. Menjaga kehormatan anak bagi seorang ayah sampai menyerahkannya kepada suaminya tanpa disentuh oleh laki-laki lain bukan hal yang mudah. Dan itu adalah bentuk pengajaran seorang tua kepada anaknya. Ta'lim, ajarkan. Karena membesarkan anak 2 syarat. Rasulullah SAW, kita mendapatkan keutamaan surga bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjaga anaknya, 2 orang anaknya, dia bagaikan dengan saya seperti ini, 3 syaratnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga anaknya mendapatkan surga, telah wajib baginya surga, syaratnya 3. Yang pertama, dia besarkan dia dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa'ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak tersebut. Di dalam lafaz lain disebutkan wa asbagha alaihi ni'amah, dia limpahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Para ulama berselisih apakah berbuat baik seorang ayah kepada anaknya tersebut adalah hanya sebatas yang wajib atau yang sunnah. Maksudnya kewajiban seorang ayah adalah memberi makan, memberi tempat tinggal, dan memberi pakaian. Apakah seorang ayah jika seandainya hanya memberikan yang wajib ini dia telah berbuat baik? Yang zahir tidak. Dia harus berikan lebih kepada anak perempuan. Maksudnya yaitu tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Memberikan lebih yaitu dengan tidak menyelisih syariat sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah.
atau di dalam kitab Syekh Mubarak fi dalam Tuhfatul Ahwadiyah. Dan yang kedua, syarat yang kedua, berbuat baik untuk mendapatkan keutamaan mendidik anak perempuan, yaitu mendidiknya dengan pendidikan agama. Dan ini yang sulit. Seorang ayah secara fitrah membesarkan anaknya dengan gizi, dengan makanan yang baik. Akan tapi dalam pendidikan agamanya, tidak semua orang yang bisa. Pendidikan agamanya tidak semua orang bisa. Dan berapa banyak pula orang-orang yang orang tuanya semangat mendidikkan anaknya ke sekolah agama, anaknya sendiri tidak mau. Kan tapi jika seandainya hal itu dia telah lakukan, berarti telah lepas kewajibannya. Akan tetapi dia mungkin gagal untuk mendapatkan keutamaan ini. Karena syarat ketiga adalah sampai dia balik, sampai dia menikah, sampai dia balik. Harus besar, harus terus menerus. Maka wahai para ayah yang mempunyai anak perempuan, perhatikan dua hal. Pertama, jangan bakhil. Dan dia sebenarnya tidak bakhil. Tidak ada seorang ayah bakhil kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innal aulada mabkhalah. Sungguhnya anak itu penyebab bakhil. Seseorang menyimpan hartanya, takut kehabisan bukan karena dirinya. Kebanyakannya menyimpan harta tersebut karena takut akan anaknya fakir. Secara fitrah, seseorang menyimpan hartanya untuk anaknya. Akan tapi yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan terkhusus kepada anak perempuan adalah apa? Berikan kepada mereka kelimpahan harta. Kalau seandainya memang kita dalam kelapangan, asbagha alaihnya, berikannya saja. Yang berikutnya didik. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang dibuat oleh Sa'id bin Musayyib bin Mas'ud terhadap anak. Adalah Sa'id bin Musayyib mempunyai seorang anak gadis, cantik jelita. Begitu cantiknya, Abdul Malik bin Marwan hendak melamar anaknya tersebut untuk anaknya. Khalifah datang ke Sa'id bin Musayyib agar dia memberikan anaknya untuk dinikahkan oleh anak Abdul Malik bin Marwan. Dinikah. Sa'id bin Musayyib tidak mau nikahkan. Tidak mau nikahkan. Tidak. Akhirnya dia disiksa karena itu. Dan beliau dipenjara. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib setelah lepas dari fitnah tersebut, di majlisnya yang hadir, di majlis Sa'id bin Musayyib imam besar di Basra. Sa'id bin Musayyib imam besar di Basra. Ribuan orang, banyak, ribuan. Dari orang-orang yang berpeci panjang, taylasan. Biasanya yang berpeci panjang, kedalaman ilmu seseorang duduk di majlis itu diketahui dari kopiahnya. Kalau seandainya peci panjang berarti dia sudah syekh besar. Tapi duduk karena dia imam besar, Sayyidut Tabi'in. Tiba-tiba Sa'id bin Musayyib bertanya kepada salah seorang muridnya yang tidak dikenal. Tidak dikenal, banyak enggak kenal. Katanya, wahai fulan, kemana engkau selama ini? Seminggu saya tunggu-tunggu kehadiranmu tidak pernah hadir. Maka muridnya tersebut mengatakan, wahai guru, sungguhnya seminggu yang lalu saya ditinggalkan oleh istri saya yang meninggal. Istri saya meninggal. Kemudian saya sibuk dengannya. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Maukah engkau menikah dengan anakku? Anak yang rencananya dilamar oleh anak khalifah diberikan kepada duda. Tidak jelas apakah laki-laki tersebut berbinar-binar wajahnya atau memerah wajahnya karena malu atau karena senang. Wallahu ta'ala, tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Kan tapi dia mengatakan, wahai guru, apakah tidak salah ucap? Sebenarnya saya laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Apa kata Sa'id? Benar. Maka lihatlah semua murid-muridku bahwasanya dia telah saya nikahkan. Langsung terjadi pernikahan. Maka pulanglah muridnya tadi. Kemudian diambilnya rotinya yang kering. Karena di sana roti kering.
Diambilnya minyak samin, kemudian dia makan malam. Tiba-tiba datang terdengar suara di luar. Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Siapa? Maka yang di luar berkata, Sa'id. Maka dia mengatakan, Sa'id, saya tidak mengenal Sa'id kecuali guru saya. Karena memang Sa'id bin Musayyab selama 40 tahun tidak pernah kecuali hanya rumah dan masjidnya. 40 tahun. Sa'id bin Musayyab 40 tahun hanya berputar-putar antara rumah dengan masjid. Dan dia yang mengatakan 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk-tengkuk makmum. Kenapa? Di saf pertama. Dia bukan imam. Dia di saf pertama. 40 tahun. Langkah sebabnya. Hari itu adalah hari yang pertama kali dia keluar dari rumahnya di luar menuju masjid. Ketika dibukanya oleh muridnya tadi, saya lihat di hadapan saya seorang gadis yang wajahnya bagaikan kepingan bulan purnama. Allahu Akbar. Kepingan bulan purnama. Maka didorongnya oleh Sa'id, gadis tersebut, dia mengatakan, ambillah istri. Sesungguhnya saya tidak menyukai seorang laki-laki pada malam hari ini tidak beristri. Bayangkan, yang bujangan. Saya tidak menyukai laki-laki malam hari tidak punya istri. Ambillah istri. Dia langsung menepi kemejanya, kemudian dia tutup rotinya. Fakir, roti kering yang dia punya. Kemudian Sa'id pun pulang. Subuhnya di malam pengantin tersebut, subuhnya seorang murid pun siap-siap untuk pergi ke masjid belajar dengan Imam Sa'id bin Musayyab, imam besar. Apa kata istrinya yang tadi malam diantarkan kepadanya? Kemana engkau pergi? Wahai Aba Fulan, kemana engkau berangkat? Apa katanya? Saya berangkat ke majlis Sa'id. Apa kata istrinya sambil memegang tangannya? Duduklah, saya ajarkan engkau ilmu Sa'id. Duduklah, engkau saya ajarkan ilmu Sa'id. Jadi dia bukan hanya cantik jelita saja, tetapi dia alimah, berilmu. Jangan jauh-jauh engkau wahai suami, duduk majlis sini, saya ajarkan ilmu Sa'id engkau. Allahu Akbar. Alangkah nikmatnya murid Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Begitu namanya ta'dib, mengajarkan anak. Bahwa mengajarkan bukan menyekolahkannya ke sekolah yang tinggi-tinggi sehingga dia bergelar dokter, profesor atau semacamnya. Kan tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di setiap kita. Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di setiap kita nantinya. Anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat lain dikatakan innama auladukum wa amwalukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah. Coba